Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas yang baru. Semoga tambah sukses dan solih-solihah. Kita bertemu kembali dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Simak hingga usai. Salam sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan ini, kompetensi dasar yang akan kita lalui yaitu 1. Menganalisis sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang kedua, menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang ketiga, menganalisis tokoh dan ilmuwan Muslim dan perannya masa Daulah Abbasiyah. Yang keempat, menganalisis tokoh penyusun Kutubus Sittah, 4 imam mazhab, mufassirin dan perannya dalam mengembangkan peradaban Daulah Abbasiyah. Kita mulai pada bab 1, yaitu Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Yang dimaksud di sini adalah pemerintahan Islam pada saat itu bisa menjadi mercusuar dunia dan menjadi kiblat pengetahuan pada masa itu. Pertama, yang kita bahas sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah yang terdiri dari faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah, proses berdirinya Daulah Abbasiyah, Khalifah besar Daulah Abbasiyah, dan terakhir runtuhnya Daulah Abbasiyah. Faktor pendukung berdirinya Dinasti Abbasiyah adalah 1. Perpecahan internal keluarga Umayyah dan kekacauan politik dinasti Umayyah. Hal ini terjadi karena figur khalifah yang lemah sehingga muncul para koruptor dan tidak adanya demokrasi karena pemerintahan bersifat monarki hereditaris. Selanjutnya, tidak ada aturan pengangkatan khalifah sehingga terjadi pertentangan antar putra mahkota. Di sini karena para khalifah mengangkat putra mahkota lebih dari satu sehingga ketika khalifah wafat terjadilah perebutan kekuasaan. Yang selanjutnya adalah munculnya gerakan melawan Daulah Umayyah. Kelompok Mawali kecewa karena dibedakan dengan orang Arab dalam pemerintahan. Kelompok Mawali adalah orang Islam non-Arab. Dia beragama Islam tapi bukan dari tanah Arab. Mereka berasal dari Persia dan Romawi. Para Mawali ini tinggal di pemerintahan Umayyah dan diperlakukan sebagai warga kelas 2 sehingga tidak mendapatkan keadilan di dalam pemerintahan Umayyah. Ini terjadi pada masa pergantian kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib kepada Muawiyah yang didahului dengan beberapa kecurangan yang dilakukan oleh Muawiyah, puncaknya pada perang Siffin, sehingga kelompok Ali pecah menjadi dua, yaitu Syiah dan Khawarij. Kemudian keempat dari kelompok Khawarij yang dipimpin oleh Dahab bin Qais As-Suyuti. Kelompok Khawarij menganggap bahwa Muawiyah telah merebut kekuasaan dari tangan orang-orang Islam. Selanjutnya adalah Arab Utara dengan Arab Selatan. Hal ini terjadi karena bangsa Arab Utara merupakan asal-usul dari kelompok dinasti Umayyah. Yang ketiga adalah kekecewaan ulama terhadap khalifah. Para ulama kecewa karena khalifah dinasti Umayyah sudah jauh dari syariat Islam dan tidak memperhatikan pemerintahan sehingga terjadi banyak kekacauan dan korupsi. Yang terakhir adalah wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad yang dikenal dengan Marwan II yang merupakan khalifah terakhir dinasti Umayyah, di mana dia gugur dalam pertempuran di Zabulu bin Ali bin Abdullah pada tahun 750 Masehi. Marwan tertangkap di Fustat, Mesir. Kemudian sebab langsung dari runtuhnya dinasti Umayyah adalah munculnya kekuatan baru dari keluarga Abbas. Abbas merupakan paman Nabi Muhammad yang nanti akan memanfaatkan ketidakadilan yang dilakukan oleh Daulah Umayyah, kemudian menggunakan nama Bani Hashim untuk menghimpun kekuatan, sehingga tidak terjadi perpecahan di dalam tubuh Abbasiyah. Demikian materi tentang faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari materi tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Tetap jaga kesehatan untuk bisa bertemu lagi di materi selanjutnya. Sholat wajib dilaksanakan dan semangat mengaji. Pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.